Komando Pasukan Khusus atau biasa disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat yang berdiri sejak tanggal 16 April tahun 1952 hingga sekarang, yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 2, Maijen, yang biasa disebut Danjen Kopassus. Kopassus terdiri dari beberapa satuan setingkat brigade yang disebut grup, diantaranya, Grup 1, Para Komando, Grup 2, Para Komando, Grup 3, Sandi Yuda, di mana grup ini membawahi beberapa batalion di bawahnya, dan juga satuan pendidikan yaitu Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus yang di dalamnya terdapat sekolah komando untuk mencetak pasukan khusus dan sekolah untuk mengembangkan kemampuan dan spesialisasi anggota Kopassus. Kopassus juga memiliki satuan penanggulangan teror yaitu Satuan 81 Kopassus yang sangat krusial peran dan eksistensinya baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Satuan-satuan di Kopassus memiliki kemampuan yang berbeda-beda yaitu Para Komando, Sandi Yuda, dan Anti Teror. Tugas Kopassus pada ranah operasi militer perang OMP, diantaranya adalah direct action atau serangan langsung, untuk menghancurkan instalasi vital dan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence, operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus pada operasi militer selain perang OMSP, diantaranya adalah humanitarian assistance, bantuan kemanusiaan AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, sesuai permintaan perbantuan, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan ciri khas baret merah yang disematkan di kepalanya sehingga pasukan ini seringkali dijuluki sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto, berani, benar, berhasil. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan GITI, Operasi Militer TRRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Wikora, Penumpasan G30 SPKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang Thailand, Woyla, Operasi GPK di Aceh, Operasi Mapenduma, Operasi Pembebasan Awak Kapal Indonesia dari Perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi yang pernah dilakukan Kopassus dan tidak diketahui publik seperti penyusupan pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia dan operasi patroli jarak jauh di perbatasan Papua Nugini. Pada tanggal 16 April tahun 1952, Kolonel A.E. Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3, Siliwangi, Kesko TT. Ide pembentukan Kesatuan Komando ini berasal dari pengalamannya menumpas Gerakan Republik Maluku Selatan RMS di Maluku. Saat itu A.E. Kawilarang bersama Letkol Slamet Rijadi, Brigjen Anumerta, merasa kesulitan menghadapi pasukan komando RMS. A.E. Kawilarang bercita-cita untuk mendirikan pasukan komando yang dapat bergerak tangkas dan cepat. Untuk membentuk unit komando maka direkrutlah seorang mantan prajurit Komando Inggris nomor 10 Inter-Allied Commando dan Regimen Spesiale Troepen KNIL bernama Ijon Jandy. Ijon Jandy adalah mantan Kapten KNIL Belanda kelahiran Kanada, yang memiliki nama asli Kapten Rufus Bernardus Visser. Pada tanggal 9 Februari tahun 1953, Kesko TT dialihkan dari Siliwangi dan langsung berada di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD. Pada tanggal 18 Maret tahun 1953 Mabes APRI mengambil alih dari Komando Siliwangi, dan kemudian mengubah namanya menjadi Korps Komando Angkatan Darat, KKAD.
Tanggal 25 Juli tahun 1955 organisasi KKAD ditingkatkan menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, yang tetap dipimpin oleh Muhammad Ijon Janbi. Tahun 1959 unsur-unsur tempur dipindahkan ke Cijantung, di timur Jakarta. Dan pada tahun 1959 itu pula kepanjangan RPKAD diubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Saat itu organisasi militer itu telah dipimpin oleh Mayor Kaharudin Nasution. Pada saat operasi penumpasan DITI, Komandan Pertama, Mayor Ijon Janbi terluka, dan akhirnya digantikan oleh Mayor Rejailani. Pada tanggal 12 Desember tahun 1966, RPKAD berubah pula menjadi Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat Puspassus AD. Nama Puspassus AD ini hanya bertahan selama 5 tahun. Sebenarnya hingga tahun 1963, Puspassus AD terdiri dari 2 batalion, yaitu Batalion 1 dan Batalion 2, kesemuanya bermarkas di Jakarta. Ketika Batalion 1 dikerahkan ke Lumbis dan Longbawan, saat konfrontasi dengan Malaysia, sedangkan Batalion 2 juga mengalami penderitaan juga di Kuching, Malaysia. Personel nyata Puspassus AD saat itu tak lebih dari 1 batalion. Hal ini membuat Komandan Puspassus AD saat itu, Letnan Kolonel Sarwo Edi, karena kedekatannya pribadi dengan Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, meminta penambahan personel dari 2 batalion Banteng di Jawa Tengah. Saat menumpas DITI di Jawa Tengah, Ahmad Yani membentuk operasi Gerakan Banteng Negara, GBN, yang sering disebut Batalion Banteng Riders. Ahmad Yani menyanggupi dan memberikan Batalion 441, Banteng Rider 3, Jatingale, Semarang dan Batalion Lintas Udara 436, Banteng Rider I, Magelang. Melalui rekrutmen dan seleksi latihan rider di Bruno Purworejo dan latihan komando di Batu Jajar, maka Batalion 441, Banteng Rider 3, ditahbiskan sebagai Batalion 3 Puspassus AD Tribudi Mahasakti, di akhir tahun 1963. Menyusul kemudian Batalion Lintas Udara 436, Banteng Rider I, Magelang menjadi Batalion 2 menggantikan Batalion 2 lama yang kekurangan tenaga di pertengahan 1965. Perbedaan yang mencolok adalah prajurit Puspassus AD pada Batalion 1 dan 2 awal di Cijantung diambil dari seleksi anak-anak muda, sipil, sementara pada Batalion 2 dan 3 seleksi prajurit RPKAD diambil dari prajurit, jadi, yang sudah mempunyai jam terbang, dan pengalaman dalam operasi militer. Sedangkan Batalion 454, Banteng Rider 2, tetap menjadi batalion di bawah naungan Kodam Diponegoro. Batalion ini kelak berpetualang di Jakarta dan terlibat tembak-menembak dengan Batalion 1 Puspassus AD di Hek. Bekas markas Yon 3 RPKAD kini digunakan sebagai Yon Arhanud C-15, Semarang. Bekas markas Yon 2 RPKAD Magelang yang kini digunakan Rindam 4 Diponegoro. Batalion 454 berubah menjadi Yonif 401 BR, Banteng Riders. Kini Yonif Rider 400 Banteng Rider berkedudukan di Srondol, Semarang. Tanggal 17 Februari tahun 1971, resimen tersebut kemudian diberi nama Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda. Dalam operasi di Timor Timur, pasukan ini memainkan peran sejak awal. Mereka melakukan operasi khusus guna mendorong integrasi tim-tim dengan Indonesia. Pada tanggal 7 Desember tahun 1975, pasukan ini merupakan angkatan utama yang pertama ke Dili. Pasukan ini ditugaskan untuk mengamankan lapangan udara, sementara Angkatan Laut dan Angkatan Udara mengamankan kota.
Semenjak saat itu peran pasukan ini terus berlanjut dan membentuk sebagian dari kekuatan udara yang bergerak mobile untuk memburu tokoh Fretilin, Nicolau dos Reis Lobato pada Desember tahun 1978. Prestasi yang melambungkan nama Kopasanda adalah saat melakukan operasi pembebasan sandera, yaitu para awak dan penumpang pesawat DC-9 Woyla Garuda Indonesian Airways yang dibajak oleh 5 orang yang mengaku berasal dari kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, yang dipimpin Imran bin Muhammad Zain, tanggal 28 Maret tahun 1981. Pesawat yang tengah menerbangi rute Palembang-Medan itu sempat didaratkan di Penang, Malaysia dan akhirnya mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok. Di bawah pimpinan Letkol Sintong Panjaitan, pasukan Kopasanda mampu membebaskan seluruh sandera dan menembak mati semua pelaku pembajakan. Korban yang jatuh dari operasi ini adalah Letda-In Ahmad Kirang yang meninggal tertembak pembajak serta pilot Kapten Herman Rante yang juga ditembak oleh pembajak. Imran bin Muhammad Zain ditangkap dalam peristiwa tersebut dan dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 1992 menangkap penerus Lobato, Sanana Gusmao, yang bersembunyi di Dili bersama pendukungnya. Dengan adanya reorganisasi di tubuh ABRI, sejak tanggal 26 Desember tahun 1986, nama Kopasanda berubah menjadi Komando Pasukan Khusus yang lebih terkenal dengan nama Kopassus hingga kini. ABRI selanjutnya melakukan penataan kembali terhadap grup di Kesatuan Kopassus, sehingga wadah kesatuan dan pendidikan digabungkan menjadi Grup 1, Grup 2, Grup 3 Pusdikpassus, serta Detasemen 81. Sejak tanggal 25 Juni tahun 1996 Kopassus melakukan reorganisasi dan pengembangan grup dari 3 grup menjadi 5 grup. Grup 1, Para Komando, berlokasi di Serang, Jawa Barat. Grup 2 Para Komando, berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah. Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat. Grup 4 Sandi Yuda, berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Grup 5 Anti Teror, berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Detasemen 81, unit anti teroris Kopassus, ditiadakan dan diintegrasikan ke grup-grup tadi. Sebutan bagi pemimpin Kopassus juga ditingkatkan dari Komandan Kopassus yang berpangkat Brigjen menjadi Komandan Jenderal Danjen Kopassus yang berpangkat Maijen bersamaan dengan reorganisasi ini. Struktur organisasi Kopassus berbeda dengan satuan infanteri pada umumnya. Meski dari segi korps, para anggota Kopassus pada umumnya berasal dari korps infanteri, namun sesuai dengan sifatnya yang khusus, maka Kopassus menciptakan strukturnya sendiri, yang berbeda dengan satuan infanteri lainnya. Kopassus sengaja untuk tidak terikat pada ukuran umum satuan infanteri, hal ini tampak pada satuan mereka yang disebut grup. Penggunaan istilah grup bertujuan agar satuan yang dimiliki mereka terhindar dari standar ukuran satuan infanteri pada umumnya, misalnya brigade. Dengan satuan ini, Kopassus dapat fleksibel dalam menentukan jumlah personel, bisa lebih banyak dari ukuran brigade sekitar 5.000 personel atau lebih sedikit. Sekolah Sandi Yuda bermarkas di Batu Jajar, Jawa Barat. Sekolah spesialisasi bermarkas di Batu Jajar, Jawa Barat. Sekolah Rider bermarkas di Cilacap, Jawa Tengah. Sekolah Pertempuran Khusus bermarkas di Batu Jajar, Jawa Barat. Kecuali Pusdiklat Passus, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, grup-grup lain memiliki fungsi operasional tempur. Dengan demikian struktur Pusdiklat Passus berbeda dengan grup-grup lainnya. Masing-masing grup kecuali Pusdiklat Passus dibagi lagi dalam batalion, misalnya, Yon 11, 12, 13 dan 14 dari grup 1, Yon 21, 22 dan 23 dari grup 2, serta Yon 31, 32, dan 33 dari grup 3. Karena Kopassus merupakan pasukan khusus, maka dalam melaksanakan operasi tempur,
jumlah personel yang terlibat relatif sedikit, tidak sebanyak jumlah personel infanteri biasa, dengan kata lain tidak menggunakan ukuran konvensional mulai dari peleton hingga batalion. Kopassus jarang sekali, mungkin tidak pernah, melakukan operasi dengan melibatkan kekuatan satu batalion sekaligus. Karena berbeda dengan satuan pada umumnya, satuan di bawah batalion bukan disebut kompi, tetapi detasemen, unit atau tim. Kopassus jarang melibatkan personel yang banyak dalam suatu operasi. Supaya tidak terikat dengan ukuran baku pada kompi atau peleton, maka Kopassus perlu memiliki sebutan tersendiri bagi satuannya, agar lebih fleksibel. Pendidikan komando dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Passus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, di mana seluruh siswa komando harus mengikuti 60 materi pelajaran yang sangat menantang dan berat. Di antaranya teknik tempur, membaca peta, pionir, patroli, survival, mendaki gunung serta pendaratan dengan kapal motor dan amfibi. Mereka juga dilatih pertempuran jarak dekat, perang kota, teknik gerilya, selam militer dan juga anti-teror. Pendidikan dan pelatihan komando berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, 28 minggu, yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama pelaksanaan pendidikan dilakukan selama 18 minggu, tahap kedua semua peserta akan dilepas di hutan dan pegunungan masing-masing 2 kali selama 6 minggu, dan tahap selanjutnya tahap ketiga diakhiri dengan 4 minggu tahap rawa laut. Dengan fase sebagai berikut. Tahap I pelatihan dasar basis. 18 minggu dengan poin kemampuan individu di Batu Jajar. Membentuk sikap dan kepribadian, mengisi keterampilan teknis, taktik operasi komando, kemampuan individu dan dasar pertempuran perkotaan, pengetahuan pendukung, manajerial lapangan, dan tes kemampuan individu. Tahap 2, hutan dan gunung. 6 minggu dengan penekanan anti pemberontakan, perang hutan, praktek raid, menembak, navigasi darat, survival, penjejakan dan anti penjejakan di situ Lembang. Stabilisasi pengamatan hutan, kemampuan individu di dalam hutan, teknik dasar pertempuran, kemampuan hutan dalam hubungan kelompok, How to Find the Victor, HTF hutan, dan ketahanan patroli pengintaian jarak jauh, LRRP. Diawali dengan pendakian serbu panjat tebing, di kawasan tebing Citatah yang memiliki ketinggian 48 meter. Lalu nantinya akan dilanjutkan perang hutan gerilya baik pemantapan individu maupun kerjasama tim di daerah situ, Lembang. Setelah itu dilanjutkan ke latihan survival di hutan. Di tahap ini para siswa komando tidak dibekali logistik dan senjata apapun selama 5 hari. Mereka harus bertahan hidup melewati segala rintangan dan mara bahaya di hutan. Siswa para komando juga dilatih pengamatan hutan, menganalisa tiap pergerakan sebagai data yang dapat dianalisis. Ini berguna untuk melatih kepekaan dan insting seorang siswa komando di hutan. Bukan hanya individu tetapi juga kerjasama tim antar prajurit juga dipertajam dalam latihan tersebut. Tahap survival diakhiri dengan long march dengan rintangan dari Lembang ke Cilacap yang berjarak sekitar 500 km. Mereka diperlengkapi dengan ransel yang berbobot sekitar 20 kg, ditambah logistik, senjata, helm dan sepatu boot. Mereka dikondisikan dalam skenario perang menuju ruang emas atau daerah target operasi yang harus direbut dalam waktu 10 hari. Tahap 3, rawa dan laut. 4 minggu dengan taktik operasi komando yang berat, taktik pertempuran laut di Cilacap dan Nusa Kambangan. Pengamatan konservasi rawa laut, kemampuan patroli, pengetahuan medan rawa dan uji ketahanan terhadap interogasi. Bagian yang paling berat adalah menyelusup ke daerah target operasi dengan berenang 1 km dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Tahap pertempuran laut diakhiri dengan sesi serangan fajar yang meliputi pelolosan dan kamp tawanan. Pada sesi tersebut para siswa komando harus lolos dari berbagai rintangan berat tanpa bekal dan peralatan. Jika tertangkap mereka akan dimasukkan ke dalam kamp tawanan diskenariokan seperti perang sungguhan.
Para siswa komando diharuskan tiba di Save House, tempat dituju, sebelum jam 10 malam di Pantai Permisan sebagai syarat lulus ujian. Para siswa komando yang berhasil menyelesaikan pendidikan komando selama 7 bulan dengan baik akan dilantik saat upacara penutupan di Pantai Permisan dengan memakai kualifikasi brevet komando dan baret komando yang telah disandang.